ya, tidak punya rasa takut, hidupnya hanya satu untuk Allah dan Rasulullah, luar biasa. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPPO, ada yang disiksa, ada yang dikasih makan hanya sekali sehari, ada yang menimbulkan hutang sampai 125 juta dan minta dijemput. Mungkin kalau orang lain nggak akan peduli terhadap itu, ngapain kelihatan mukanya muka-muka nakal. Tapi saya selalu berpikir, kalau di Jawa Barat banyak orang nakal, kemudian karena laparnya menjual diri, itu gubernurnya belum bisa memberikan. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Lien pangalit gumlareng siti. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang suwarga. Oi rujak gamel, pedes manis asem-asem nagih. Yo yo yo, ayo goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar? Sehat? Sudah makan? Punya uang? Punya hutang? Punya suami? Punya harapan? Punya keinginan? Punya keyakinan? Udah. Punya hutang, nanti akan punya suami, nanti suaminya kawin. Hutang akan terbayar, beras akan tersedia, manakala hidupnya punya keyakinan, punya keinginan, dan punya harapan. Bukan hari ini ada warga Cirebon yang menjadi korban penjualan orang cinta. Saya sudah berkomunikasi. Insyaallah nanti ditangani akan dibantu seperti warga yang lain ketika dimana. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya. Banyak sekali perempuan Jawa Barat ini yang mudah tergoda oleh satu, janji uang, dua, janji dinikahi dengan mahar yang pada akhirnya seluruh janji itu tidak ditepati seperti janjinya politisi. Tepuk tangan saya politisi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati beserta istri yang hadir di sini. Ini Bupati irit bicara tapi banyak kondangan. Betul nggak? Pasti ceritanya, mohon maaf jalannya jelek. Bener nggak? Mohon maaf jalannya becek. Mohon maaf jalannya bolong. Yang jelek, yang becek, yang nolong bisa dibikin halus selama bupatinya dengan gubernur bisa bekerja sama untuk membangun.
Saya tidak akan pernah memimpin membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu, kepentingan rakyat yang harus lebih utama dari kepentingan. Caranya bagaimana? Provinsinya banyak nanti memberikan jalan buat kabupaten. Kabupatennya harus banyak nganggarin untuk pembangunan jalan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwu yang ngasih tempat, Bapak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Limas semuanya, BPM, LPM, Bamusdes, MUI, Karang Taruna yang hari ini memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan wong Cirebon. Piye kabare? Nyamuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat Forkopimda Kabupaten Cirebon, Pak Kapolres yang mendukung, Pak Dandim, Pak Ajarinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, itu yang gede. Kursinya masih kuat, nggak copot ya? Nggak copot kan? Namanya kalau Edwin Sugiarto-nya dekat-dekat wong Cirebon, Josnya yang agak jauh. Tepuk tangan, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga dari teman saya, Kang Toto, saudaranya Cetiti, adiknya Cetita. Teman-teman Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala PU, Kepala Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, para Kepala Biro hadir, Kesra, Perekonomian, kemudian Biro Kerjasama, Biro Admin, kemudian Kepala BPTU Jatiwangi, saudaranya Genteng, dan lagi populer Jatiwangi laku karena ada program gentengisasi. Mudamu Biro BIA, saya ucapkan terima kasih. Mau nggak santai? Sudah ada kritik yang jatuh. Itu tandanya, Cin. Hari ini saya tidak kemana-mana. Saya hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujat. Saya merasa jadi pemimpin. Wah, aku tidak apa-apa. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya kurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia? Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia? Dia hebat sekali, tidak punya rasa takut, hidupnya hanya satu, untuk Allah dan Rasul. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik saya yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian relatif baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPPO, ada yang disiksa, ada yang dikasih makan hanya sekali sehari, ada yang menimbulkan hutang sampai 125 juta dan minta dijemput. Mungkin kalau orang lain gak akan peduli terhadap itu, ngapain kelihatan mukanya muka-muka nakal. Tapi saya selalu berpikir, kalau di Jawa Barat banyak orang nakal, kemudian karena laparnya menjual diri, itu gubernurnya belum bisa memberikan makan yang kenyang. Bukan salah mereka, tapi salah pemimpinnya.
Kenapa pemimpinnya terlalu banyak menggunakan uang negara? Bukan untuk kepentingan perut yang lapar, tapi untuk kepentingan perut yang kenyang. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan dunia ini damai. Mudah-mudahan kebenaran akan senantiasa memancarkan cahaya, walaupun harus ditebus dengan air mata, darah, dan perundangan. Jadi saya meyakini bahwa kebenaran akan menjadi catatan kita sejarah yang dia akan menjadi spirit dari generasi. Saya ini tuh menulis lagu. Dulu saya pernah nulis lagu sambil bergerak di mata. Lagu ini merupakan lagu kerinduan saya pada Rasulullah SAW. Semoga keluarga Rasulullah SAW diberikan cahaya untuk memancarkan kebenaran di seluruh persada dunia. Dan semoga kita semua para pecinta Rasulullah SAW senantiasa mendapat syafaat, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam salawat yang kita lantunkan, tapi perilaku yang harus kita tuntut dalam setiap waktu untuk mencintai orang miskin dan anak-anak yatim, tidak sombong pada tetangga, kemudian tidak iri pada saudara. Wajah kita adalah wajah yang terbebas dari kebencian apapun, wajah yang tidak sayang ketika nasi akan disuapkan ke mulut kita, ketika ada orang perinting samping kita rela menunda makanan itu dan memberikan. Dan ini sesuatu yang makin hari makin berkembang. Hari ini aku tidak menjanai kamu karena hidupmu yang maju. Hari ini aku serius untuk bicara tentang kecintaan Rasulullah SAW. Lumayan.
kasih. Semoga malam hari ini menambah kebahagiaan untuk semua. Apa yang ingin saya sampaikan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat anggaran di tengah-tengah kita kehilangan anggaran 3,5 triliun karena kebijakan pemotongan penundaan dana DBH untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk sekolah sampai SMA, sepatu, tasnya, bukunya nanti diberi oleh pemerintah provinsi. Bisa untuk terus membangun daerah aliran sungai dengan baik, bisa terus membangun rumah rakyat miskin, bisa memasang listrik ratusan ribu kepala keluarga, bisa masang PJU triliunan, bisa. Tapi semua itu tak akan ada arti kalau apa? Kalau kita semua tidak bisa merubah diri. Jalan Pemprov yang mulus, jalan kabupaten yang mulus, kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi pejuang, menjadi kesatria, menjadi kaum Brahmana, menjadi kaum Wesya, menjadi kaum Satria, maka jalan itu akan habis untuk balapan motor, motor brong, tawuran, geng motor yang akhirnya menyengsarakan orang tuanya lagi. Kalau listrik yang menyala sampai rumah, pinggir jalan berjejer lampu BJU yang indah, tidak akan menjadi apapun bagi anak-anak wanita. Kalau anak-anak perempuan yang di bawah umur usia SMA, usia SMP, bahkan SD, bergincu tebal setiap pulang keluar rumah, pulang malam, gak mau bantu ibunya di dapur, gak mau ibunya masak, gak mau bantu ibunya ngepel, gak mau ibunya setrika, dia gak peduli ibunya gak punya uang, yang penting HP-nya bagus, BBM-nya cukup, bajunya bagus, nggak apa-apa ibunya ngutang, maka ini nggak akan ada arti. Saya 5 tahun ke depan minimal menurunkan apa itu. Saya nggak mau dengar lagi perempuan di Jawa Barat dianggap rendah di tempat lain. Saya nggak mau ke depan bahwa LC itu banyak kan orang Jawa Barat, walaupun itu profesi. Saya nggak mau Jawa Barat identik dengan tempat hiburan perempuannya. Saya ingin melihat ke depan anak-anak Jawa Barat jago matematikanya, jago fisikanya, jago ilmu otomotifnya, teknologi informasinya, ahli perkapalan, ahli pesawat, ahli nuklir. Saya ingin, yang diinginkan adalah itu. Caranya bagaimana? Mohon maaf, dari mulai sekarang saya minta kaum ibu, lebih baik anaknya banjir air mata, menangis meminta motor, menangis meminta handphone, menangis meminta sepatu baru yang mahal, daripada dia tertawa ibu menderita hutang di mana-mana. Saya ingin itu. Saya katakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur yang baik, tapi moralitas anak-anak ibu semuanya di tangan ibu dan bapak semua. Catatannya bagaimana? Kami bisa tegas di sekolah. Saya selalu membela guru ketika dikriminalisasi oleh orang tua murid. Caranya bagaimana? Murid, anak ibu kalau sekolah jangan lagi dibela-belain ketika salah. Anak ibu kalau berkelahi dengan temennya, bapaknya jangan marah kemudian bela-belain, bawa golok dari rumah. Kenapa?
hari ini anakmu dibela karena kelakuannya, suatu saat besok kau yang digorok oleh anakmu. Belajarlah pada peristiwa Nabi Khidir, di mana ada anak kecil dibunuh. Kenapa? Kelak akan menjadi perampok. Apa itu artinya? Artinya perilaku buruk anak-anak kita selesaikan ketika masih kecil. Saya melihat kemarin, saya ada orang yang bertemu di tengah hutan akan pergi jadi TKI di Taiwan. Sudah daftar ke PT, sudah kontrak. Saya minta hentikan, gak usah berangkat. Kenapa? Saya melihat masih punya anak yang umur 2 tahun. Dia masih melihat ada anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Ibu cari duit di sana, anaknya dititipin di saudaranya, di bibinya lagi hamil. Percaya nggak anak ibu besok mendapat pendidikan yang baik? Saya lihat anaknya itu nangis, masukin permen, nangis, masukin permen, ingin lihat HP. Ibu nanti uang yang didapat dari Taiwan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Tidak akan menjadi makna apapun bagi pendidikan anak itu. Sekarang udah berhenti, saya nanti tinggal bayar ke PT. Apa maknanya? Maknanya adalah hari ini yang harus dirubah di Jawa Barat adalah tradisi orang tua mau mengorbankan apapun demi hawa nafsu anaknya. Tetapi orang tua boleh mengorbankan apapun demi pendidikan, karir, dan masa depan anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi kuliah anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi pendidikan anaknya. Kenapa? Besok akan terganti utang itu dengan apa? Dengan kebahagiaan, karena anaknya sukses. Caranya bagaimana? Tidak ada anak yang sukses tanpa doa ibunya. Maka dari sekarang ibu-ibu di Jawa Barat, ketika anaknya kenaikan kelas, berpuasalah. Ketika anak-anaknya ujian, berpuasalah. Ketika anak-anaknya mengalami cobaan, berpuasalah. Hanya dari puasa seorang ibu yang dekat dengan Allah akan tumbuh anak-anak hebat di Jawa Barat ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya yakin yang berjejer di sini, yang jadi pejabat, itu hasil karya dari doa ibunya yang mau mengorbankan diri. Banyak ibu saya itu nggak bisa baca tulis. Tiap hari di dapur, nggak pernah keluar dari dapur. Keluar dari dapur ke sawah, keluar dari dapur ke kandang. Dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apapun. Hidupnya hanya berlinang air mata. Dan setiap hari dia hanya bicara di depan perapian. Disebutnya hawu. Kalimatnya cuma satu. Dedi nikma bodoh sok dihina batur. Dedi ulah bodoh sikahina. Apa itu artinya? Dedi, ibumu bodoh, suka dihina orang. Kamu tidak boleh bodoh seperti ibumu. Ternyata di balik ibu yang dianggap bodoh itulah justru dia adalah perempuan pinter. Dari mana pinternya? Yang sedikit pensiunan bapak saya mampu membesarkan 9 anaknya sukses. Gaji yang pensiunan bapak saya mampu membesarkan anak-anaknya tanpa ngutang kemanapun, tanpa menjual apapun. Kenapa? Ibu saya rela tidak makan. Yang penting anak-anaknya bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil. Manajemennya apa? Manajemennya adalah buat saya sebagai gubernur. Kalau ingin rakyatnya berhasil, maka para pemimpinnya, minimal diri saya, harus mau lapar, harus mau mengurangi perjalanan dinasnya, harus mau mengurangi biaya hidupnya. Yang utamakan adalah rakyatnya agar bisa sekolah. Maka saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemprov Jabar yang saya potong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, anggaran-anggaran yang tidak penting. Bahkan dinasnya nyuguhin tamu juga sudah pakai air kran yang dimasak. Saya justru senang mendengar itu. Kenapa? Penting aliran uang Pemprov Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru,
kemudian anak-anak lulus SMA, SMK, jalan-jalan terperbaiki, rumah-rumah rakyat miskin terbangun, rakyat terang listriknya. Semua orang berkata, negeri ini hadir di tengah-tengah kemiskinan yang besar. Jadi itu pesan saya. Kalau Pemprov sudah begini, kalau gubernurnya puasa, saya ngajak ibu-ibu juga pada puasa demi anak-anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Bener nggak? Kenapa? Karena Cirebon tuh agak tinggi tawuran. Karena Cirebon ini yang maboknya banyak, kios-kios kecilnya banyak, yang jual eksimernya banyak. Dan saya katakan, hei para penjual minuman keras, hei para penjual eksimer yang engkau rela menghabisi masa depan anak-anak Jawa Barat demi kekayaanmu, demi kehidupanmu, saya katakan kamu dilaknat. Dan saya katakan Anda semua yang menjual minuman dikonsumsi oleh anak-anak muda, membuat mereka mabuk, berkelahi, bunuh-bunuhan, yang menjual eksimer membuat mereka mengancam orang tuanya, saya katakan Anda adalah musuhnya saya. Setuju nggak? Nanti Pak Bupatinya terus koordinasi dengan para muspidanya, bersihkan itu. Kenapa? Karena wong Cirebon lama-lama rusak anak-anaknya, dan ada orang-orang yang kaya dari apa? Dari menjual barang-barang haram bagi anak-anak muda. Sehingga kalau pengen mabok-mabok amat, minum aja air kencing kuda. Ya Bu ya. Berarti pidatonya serius karena ada Abah Miftah. Sekarang sudah saingan dengan saya, sama-sama ngurusin LC. Sini Bu, sini ibunya, sini. Sini. Ya, sini. Udah, ibunya sini. Buah HP nenek-nenek. Ini HP buat apa? Oh, apa? Buat apa? Enggak, saya nanya HP-nya buat apa? Dalam YouTube Pak, baking. Oh, buat nonton apa? Nyopot bapak aing. Buat beli kotaknya dari mana? Di kotaknya ini nanti ada ketua KONI loh di Subang. Hah? Mimpi 4.000. Bayar wifi tetangga Pak 4.000. Apa nih? Wifi iya. Oh, bayar wifi 4.000. Uang 4.000-nya dari mana? Dikasih anak. Emang rumahnya mana? Panembahan mau opo? Panembahan opo? Di mana? Dekat. Punya suami? Oh, iya. Iya. Ini saya. Iya. Kerjanya apa? Oh, ngebungkusin makroni. Makroninya punya sopo? Punya orang. Berapa kuliahnya? Kadang kali 20.000. 20.000. Kadang 25. Uangnya pakai apa? 4.000 wifi. Nah lah, ampun. Idola saya ini, fans saya tuh banyak nenek-nenek. Kapan yang ngefans saya tuh cantik-cantik gitu loh. Saya tuh Gus Miftah gitu loh. Oh, entar. Saya nyumbang di Subang. Iya di Subang. Nyumbang siapa? Oh ya, saya suka nyumbang anak sekolah. Ya, seneng ibu lihatnya. Ini ibu hebat, lihat orang lain dibantu tuh senang. Karena banyak orang yang orang lain dibantu dia ngamuk-ngamuk, nggak kebagian. Oh, jadi beli wifi 4.000 buat mendukung saya. Oh, biar sayanya banyak nyumbang. Padahal jualan bungkusin makroni 25.000. Emang punya suami? Meninggal. Udah lama? Udah sengaja buat anak masih SD. Wah, udah lama. Sekarang anak SD-nya sudah di mana? Kerja sepatu di Brebes. Dijahit.
Dia kerja sepatu dijahit anaknya. Kerja di pabrik sepatu di Brebes. Punya berapa anaknya? Wah. Jawab dia senang. Anaknya 10. Wah, beda 1 sama ibu saya 9. Udah lihatnya sini, jangan lihat Gus Miftah terus. Ibu walaupun lihat Gus Miftah nggak akan mempedulikan ibu. Yang biasa ditolong PL sama dia cantik-cantik. Udah. Senang pokoknya dalam bapak ayo tuh baik. Tuh baik. Ya, boleh. Udah ke sini ngeliat ke sini. Sini cinta. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayangan aku. Ompong. Bukan ngomong itu giginya nyangkut. Ini cinta aku. Jadi suaminya udah meninggal. Suami meninggal berarti anak ke-10. Meninggal 2 jadi lari 8. Ya bukan. Ibu anaknya 10. Ya, meninggal 2 jadi lari 8. Iya, anaknya 10 tetepan. Nah, ibu suaminya meninggal pada waktu anak ke-10 SD. SD. Sekarang SD-nya sudah kerja. Berarti meninggalnya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya kan? Betul nggak? Berarti 15 tahun yang lalu itu meninggalnya tahun 2010. 2011. Ya udah, dulu 2007 sampai 2011. Tadi 11 tambah 15 kan 26. Ya, wes. Ya, oke. Nah, itu sekarang udah kawin. Belum, masih 2 gadisnya. Oh iya, itu perempuan. Ya perempuan kan gadisku. Oh iya, gadis. Sekarang Mbak mau gimana? Mbak mau pilih Mbak jadi istri saya apa anaknya? Ayo, mau pilih siapa? Saya mau dipilih jadi suami atau menantu? Awas, susunya anget nih. Tiap malam ketemu susu anget aja. Ya, Pak Bupati setiap saya jalan, ibu-ibu tuh suka. Makanya saya awas, susu anget. Ya, itu yang belum kawin 2 itu. Tenang. Ya tenang, foto nanti. Foto, iya, tenang. Ada fotonya nanti, kamu kasih kirim fotonya. Sekarang anaknya 10. Yang pertama anaknya siapa namanya? Awas, lupa sama nama sendiri. Yang pertama Jono, udah kawin. Yang kedua mic-nya deketin. Awas, kena gigi. Yang kedua Rohani udah kawin belum? Lagi kerja di Kerawang. Ya udah kawin belum? Udah. Awas, yang ketiga. Awas, lupa sama anak sendiri. Ya, yang ketiga siapa? Ija udah kawin? Udah. Di mana sekarang? Kamel. Kerja? Kerja. Di? Kamel. Iya, Bu, tenang. Yang keempat? Ija. Mana? Di mana? Panembahan. Udah kawin? Udah. Udah kerja? Udah. Bagus kerja anaknya. Yang kelima? Lupa anaknya. Di mana? Di Kamel. Gamal. Yang keenam? Jelas. Ini yang keenam siapa? Nanti sebentar lagi lebaran. Susi. Wah, yang ketujuh? Di mana? Di Baru. Yang kedelapan? Yang kedelapan? Beda. Di mana? Di Panembahan. Yang kesembilan? Ini yang di situ. Yang 10? Yang di Brebes itu yang ke-10. Yang ke-9 siapa? Yang 10 Igal di mana? Keluron. Keluron, keguguran. Itu sebelum meninggal masih sempat keguguran. Sampai sekarang nggak kawin lagi. Kenapa? Bukan udah tua, nggak ada yang mau. Siapa yang mau janda anak 10?
pusing. Oke, pengen dipoto. Sekarang, gua makan mah cukup. Karena dari makaroni itu 20.000, 25.000 bisa buat makan cukup. Ya orang tuh kalau rajin kerja rezekinya pasti ada. Mau foto? Dulu lagi. Ada ketua Basnas nih. Saya ini jadi gubernur. Waduh. Dapatnya nenek-nenek terus. Bentar. Awas. Bikin video enggak? Aku kasih lagi ya. Betapa malang nasibku. Ini perempuan hebat nih, bisa ngedidik anaknya sampai 10, bisa kerja semua. Pasti ini rahasianya ibunya rajin berdoa dan rajin puasa. Betul nggak? Betul. Awas, hati-hati. Menghadapi perempuan seperti ini berat. Kenapa? Kamu macam-macam digigit. Aduh, mau kemana? Aduh, mau kemana? Di foto sudah. Oh ya udah kasih. Udah. Duduk harus ikhlas. Silakan. Ya udah silahkan duduk. Harus ikhlas. Duduk. Harus ikhlas. Sini Bu, sini. Ibu, sini balik lagi sebentar. Nah, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah meringankan tugas negara. Ibu mendidik anak, jumlahnya 10, meninggal 2 tinggal 8. 8-8-nya bisa kerja, bisa berumah tangga dengan baik, tidak membebani negara. Ya kan? Ya, nah, ini hadiah buat perempuan hebat.
Ini itu ada uang 25.350.000 ya, ini pegang uangnya. Dua dahin kebanyakan katanya, dua dahin nggak ngerti. Nah, Bu, uangnya biar nggak hilang, gini caranya. Gini cara. Ibu bawa uang ke rumah 2 juta aja ya, sisanya nanti ibu terima dalam bentuk tabungan 30 juta ya. Nanti kalau dibawa malah hilang. Jadi ibu nambah, saya tambahin lagi, saya tambahin jadi 30 juta ya. Nah, ini buat ibu bawa pulang, nanti ibu terima bentuk tabungan 30 juta, nanti pegang Pak Advin, pegang, besok masukin ke Bank Jabar, ini 30 juta ya, karena bawa uang besar gitu ke rumah nanti malah nggak karu-karuan. Buat bekal ibu nanti 30 juta. Apa? Oh, rumahnya bocor, harus ditandein pakai baskom. Ya sudah, gini. Rumahnya mau diperbaikin nggak? Mau dibangun? Udah, rumahnya nanti sama Bank Jabar Peduli dibangunkan, nilainya 40 juta. Ya. Jadi ibu dapat uangnya 70 juta. Ya. Ya, ini ibu dapat karena ibu perempuan hebat, membesarkan anak 10, 8 bisa kerja semua, hidupnya baik, bisa kerja, ada yang di pabrik di Kerawang, ada pabrik Brebes. Itu hanya ibu yang hebat yang bisa mewujudkan itu ya. Nanti besok dari hari Senin Bank Jabar Pedulinya datang ke rumah ibu, nanti alamatnya kasihin, KTP-nya ya. Ada aneh HP-nya sana ibu ke Pak Bupati, walau berkah. Ini ibu pendapatan malam ini melebihi honornya Gus Miftah ini. Ya apa ini, entar nggak usah semuanya, ini aja saya pegang sini. Udah ya sudah ya. Ini hari di sini acara serama, tidak mungkin saya melayani semuanya. Udah duduk udah ya. Terima kasih ya Bu ya. Jadi kalau semuanya curhat, 1000 orang curhat, kapan acaranya ya. Terima kasih ya, kita dengarkan ceramahnya Gus Miftah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqa amanu biwajil karim wa ala wa sahbihi wa
nafasin biadadin kulli malumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang jawab salawatnya banter, saya doakan rezekinya lebih daripada nenek makan. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli babon di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Cirebon, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Senang malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Aing, Iwa Bandeng, Iwa Teri. Bapak Aing ganteng, tapi saya nggak punya istri. Iwa Bandeng, Iwa Mila. Bapak Aing ganteng, idola para janda. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Anda itu lebih seneng punya pemimpin yang banyak teori apa banyak kerja? Banyak praktek. Lebih seneng mana, gubernur konten tapi kerja atau gubernur nggak pernah konten tapi nggak pernah kerja? Gubernur konten tapi kerja dan ada manfaatnya. Ternyata Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Allah itu bukan orang yang banyak ibadahnya, tetapi orang yang paling banyak manfaatnya. Saya nggak butuh punya gubernur rajin tahajud tapi nggak pernah mendatangi rakyat. Saya lebih suka gubernur datang ke rakyat untuk memperbaiki jalan daripada memperbaiki ibadahnya sendiri, betul? Apa ada dasarnya, Gus? Ada. Wa ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Wa ahabbul amali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya mau tanya malam hari ini, bahagia apa enggak? Bahagia. Berarti siapapun yang membahagiakan kita, dia dicintai oleh Allah. Saya sumbang 40 juta. Anda yang lihat, ikut bersyukur apa bersabar? Ikut seneng apa susah? Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang bisa dari ibu makaroni tadi ngacung? Kalau ada, saya sumbang. Pertanyaannya satu, mental orang kaya itu begitu ada orang nyumbang, dia akan mengatakan, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa nyumbang. Tapi orang yang mentalnya miskin, ketika ada orang yang nyumbang, kapan saya kebahagiaan? Saya mau tanya, orang Cirebon mentalnya kaya apa miskin? Kaya. Yang punya mental kaya apa miskin? Caranya satu, kalau ada orang nyumbang, ikut berdoa, semoga saya bisa ikut nyumbang, bukan kapan saya kebahagiaan. Yang miskin ngaco, nggak ada yang berani. Karena orang Cirebon mentalnya kaya. Coba sekarang jangan ngacung, tunjuk saudaramu yang paling miskin, yang paling berat menerima. Coba, jangan nunjuk dirinya sendiri, tapi tunjuklah orang lain. Kamu nunjuk siapa? Ibunya sendiri. Sururun tudkhilu ala muslim. Siapapun orang itu harus mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu artinya apa? Kalau menerima amanat sebagai pemimpin, pemimpin itu wajib membahagiakan rakyatnya, tidak boleh membuat menderita rakyatnya, betul? Maka rakyat tidak boleh menderita. Setuju nggak? Saya mau tanya, sekarang jalan di Jawa Barat bagaimana sih? Yang bolong di Jawa Barat apa di Cirebon? Kalau di Cirebon berarti tanggung jawabnya gubernur apa bupati? Berarti mintanya sama Bapak Aing apa sama bupati? Ini Pak Bupati. Cirebon bagian dari saudara.
Beli babon dapatnya kacang. Hei Bupati Cirebon, kok jalanmu banyak berlobang? Sekarang jalan jangan salah alamat. Kalau jalan nasional itu mintanya ke pusat. Kalau jalan provinsi mintanya ke gubernur. Kalau jalan kabupaten mintanya ke bupati. Yang rusak di Cirebon jalan provinsi apa jalan kabupaten? Berarti mintanya sama gubernur apa bupati? Pak Bupati dengerin. Mantap Gus, mantap. Mantap Gus. Mantap Gus. Setuju? Setuju. Jangan rusaknya jalan kabupaten yang disalahkan gubernur. Apa Bu? Banjir. Banjir. Kalau banjir bupatinya datang apa enggak? Maka rakyat Cirebon dan rakyat Jawa Barat wani milih, wani nagih. Kemarin milih Pak Bupati, hari ini kita tagih janji-janji Pak Bupati. Bupati langsung mikir kayak kiai, salah ngundang kiai. Kang Deddy itu bisa besar kenapa? Karena mau menerima kritik. Betul? Bapak Aing bisa besar kenapa? Karena mau menerima masukan. Orang itu kalau mau besar gampang. Kalau dipuji dia bersabar, kalau dia dicaci dia bersyukur. Jangan kalau dipuji bersyukur, kalau dicaci sabar. Kualik. Kalau bupatinya begini sakit hati ya nggak bisa besar. Betul? Gus Miftah juga biasa dicaci. Siapa yang bilang estek? Siapa yang bilang? Ya apa-apa. Makanya yang bilang kalau di Cirebon buka puasa minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kita pakai calon bupati. Maka kehadiran Bapak Gubernur malam hari ini insya Allah membawa dampak positif kepada Pak Bupati. Amin. Bupati Cirebon bisa menjadi seperti Kang Deddy. Amin. Kita doakan karena kita cinta beliau. Aja ngomong inyong trauma. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi siapapun itu apa? Yang pengen dekat dengan Allah itu bukan memperbanyak ibadah untuk dirinya sendiri, tapi memperbanyak manfaat. Sebagai pemimpin harus memperbanyak manfaat untuk rakyat. PR Jawa Barat, coba Anda harus bangga punya gubernur berani utang 2 triliun untuk memperbaiki Jawa Barat. Sudah rencana. Lebih baik pajaknya tidak naik, tidak mulus. Betul. Makanya saya bilang sebelum puasa, sebelum Ramadan datang, pemerintah Jabar itu sudah puasa duluan. Kenapa? Karena kurangnya anggaran. Dan kita sebagai Jabar bersyukur, walaupun anggarannya pas-pasan, pembangunan tetap jalan. Itu Jawa Barat, nggak tahu Cirebon. Maka Cirebon harus mencontoh pemerintah provinsi. Setuju? Setuju. Maka Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Pemerintahnya sudah menahan diri dengan cara apa? Efisiensi.
Tapi pemerintah-pemerintah yang melakukan eksekusi juga harus tahu diri. Banyak program pemerintah pusat itu baik, tetapi eksekusinya kurang baik. Contoh, Tidurnya aja tidur. baik atau tidak baik, tapi cara pengelolaannya kurang baik. Kalau caranya yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya. Betul. Saya mau tanya, kalau programnya Pak Presiden MBG bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang menjalankan kurang bagus. Berarti jangan salahkan presiden. Betul. Saya mau tanya, kalau rumah pintunya rusak, yang perlu didandani pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Pintunya yang didandani, bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan, apa salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan yang perlu diingat, mohon maaf, tanya sama Pak Prabowo, Anda tahu Kang Deddy ini bisa dekat dengan Pak Prabowo yang bawa Gus Miftah. Yang membawa Kang Deddy ke Pak Prabowo itu Gus Miftah. Gus Miftah yang minta rekomendasi supaya Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat. Jadi kalau hari ini Anda merasa bangga punya gubernur seperti Kang Deddy, itu jasa aku. Bukan pamer, ngasih tahu. Siapa yang bilang pamer? Kamu, tak kasih uang 1 juta, sini. Ini kamu, katanya dulu sini, bilang pamer. Ini pasti penjual es teh. Namanya siapa? Zainuddin Pak. Zainuddin. Pakai MZ nggak? Nggak Pak. Enggak. Pekerjaan kamu apa? Buruh Pak. Buruh. Sehari sebulan gajinya berapa? Paling 500 Pak. Sebulan 500. Serius? Buruh apa? Shopee Pak, paketan. Oh paketan. Kok mikir hilang jadi mampu ya? Oh buruh Shopee. Sebulan 500. Uangnya untuk apa? Untuk istri Pak. Untuk istri, kamu punya istri? Ada Pak. Coba. Zainuddin punya istri, Kang Deddy kagak punya. Bisa operasi itu ya? Yang habis operasi itu kan? Oh, habis operasi. Operasi apa? Tumor Pak. Tumor. Terus sekarang gimana pengobatannya? Ya MRI-nya bayar Pak, soalnya istrinya orang hijau Pak. Terus BPJS MRI-nya bayar. Bayarnya berapa MRI? Ya paling antara 4 jutaan Pak. 4 juta. Sekali kemo. MRI. MRI. Sekali. Iya Pak. Sekarang butuh berapa kali lagi? Istrinya mana istrinya? Istrinya mana? Kamu manggil istri apa? Beb apa ya? Ya Pak. Ya Pak. Oh iya. Butuh berapa kali lagi MRI-nya? Berapa kali? Sebulan sekali sih Pak. Enggak kan sama pihak rumah sakitnya tuh. Kira-kira 2 kali. 6 bulan kali. 6 kali lagi aku bayar semuanya 6 kali. Oh. 6 bulan dibayar Kang Deddy. Ya udah minta nomor HP-nya. Kamu tak kasih transfernya ke rumah sakit 2 juta. Ya. Kamu nggak usah bayar, nanti aku bayarin. Kemarin Kang Deddy, ini rumah sakitnya. Ini dia apa ya? Udah sana. Sini Mas, udah tahu nomor HP-nya. Oh, nomor nanti dihubungi. Kamu tiap nanti WA ke admin saya tiap kamu mau MRI. Ya. Alhamdulillah. Seneng nggak punya gubernur seperti itu? Jadi mohon maaf, saya itu berani milih, berani nagih. Saya berani milih Kang Deddy. Saya juga berani mengingatkan janjinya Kang Deddy. Saya berani milih Pak Prabowo. Saya juga berani mengingatkan janjinya Pak Prabowo. Sama orang Cirebon, berani milih Pak Bupati, berani mengingatkan janjinya Pak Bupati. Demi kebaikan Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kita kawal bareng-bareng. Ini sudah tidak ada lagi. Kemudian pejabat hanya adigong, adiguno. Ini saya bupati, nggak penting. Ini saya gubernur, nggak penting. Yang dilihat oleh rakyat adalah kinerjanya. Saya mau tanya, Kang Deddy jadi gubernur udah berapa tahun? 1 tahun. Udah berapa bulan? Setahun lebih sedikit. Kerjanya sudah ada hasilnya apa belum? Udah dong. Puas apa enggak? Jalan provinsi banyak yang mulus apa enggak? Mulus.
Maka nggak salah kalau kesukaan warga Jabar ke Pak KDM 95,5%. Maka saya bilang harusnya ada sinergi antara gubernur dengan presiden. Ini presiden programnya baik, dieksekusi dengan gubernur dengan cara yang baik. Maka yang di bawah termasuk wali kota bupati harus melakukan kerja yang baik supaya bisa mengimbangi gubernur dan presidennya. Setuju? Mantap, Gus. Mantap? Mantap. Coba kalau mau ngomong banyak-banyak takut bilang maning. Apa maning? Pak Rodi. Sama Gus. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling Salli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Ini kalau dilihat wajah-wajah banyak yang NU. Bapak ke NU, ibu Nemus, kakange Ansor, adine Pak, tahlilane saben malam, mulai tahlilan wis mesti nggawa rahmat. Mulai tahlilan wis mesti nggawa sholli wa sallim iman sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sholli ala Nabi Muhammad. Kita rezekinya lancar. Tapi juga ingat, selain kita memuji juga wajib memberikan masukan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi saya bilang sama Bapak Aing, gubernur itu ibadahnya nggak perlu tahajud lama-lama, nggak harus tiap malam taraweh, nggak harus sering-sering ke masjid. Tapi bagi gubernur, bagi bupati, itu lebih baik sering mendatangi rakyat daripada hanya sekedar masuk masjid. Lihat nggak videonya Bapak Aing marah gara-gara ada orang minta uang di jalan untuk bangun masjid. Saya malu kalau orang Islam jaring uang di jalan untuk bangun masjid. Betul. Sekarang di mana-mana orang sibuk bangun masjid, tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Untuk apa cari uang di jalan? Untuk bangun menara. Untuk apa menara dibangun tinggi-tinggi, sementara jamaah sekitar masjid semuanya banyak yang kelaparan? Betul. Saya bilang, ternyata kerasnya suara speaker dengan suara adzan tidak mampu menembus telinga takmir untuk mendengarkan jeritan orang miskin yang menahan kelaparan. Makanya nyuwun sewu, kalau orang Cirebon hari ini lebih banyak bersyukur dan bersabar dengan keadaan. Walaupun keadaan serba kurang baik, kita tetap mau bekerja. Allah mencintai orang yang tangannya kasar untuk bekerja. Amin.
Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih tapi pendapatanmu kotor. Ibu mau tak kasih rahasia satu. Nabi itu hanya pernah mencium 2 bentuk tangan. Satu tangannya Siti Fatimah, 2 tangannya kuli. Kuli bangunan, kuli pecah batu. Begitu Nabi mau salaman, orangnya malu, tangannya disembunyikan. Kenapa kamu gak mau salaman? Saya malu. Nabi, kenapa? Tangan saya kasar. Nabi memaksa salaman. Begitu dilihat tangannya kasar. Kata orang Cirebon apa? Banyak kapale. Iya. Dong. Arane apa? Hah? Apalan. Tangannya mendung-mendung. Apalan. Nabi bertanya, ini kenapa? Mohon maaf Nabi, saya bekerja sebagai tukang belah batu. Hasilnya untuk apa? Untuk anak istri saya di rumah, untuk menafkahi keluarga saya. Nabi mengatakan apa? Tangannya dicium. Kemudian Nabi mengatakan apa? Demi Allah, tanganmu diharamkan masuk neraka. Itu artinya apa? Orang yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasulnya. Maka jangan malu. Maka hari ini kita sudah tidak penting lagi melihat pemimpin-pemimpin yang bermewah-mewahan. Harus bisa mengendalikan diri. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas gak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam gak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak gak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat. Apa? 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 Ngajukan proposal. Saya bukan panitia proposal. Ini pengajian. Itu kamu siapa? Oh, bansos. Ya sudah, nanti urusannya dengan Pak Bupati, dengan sama Aing. Iya. Bu, tak kasih rahasianya kenapa hidupnya pemimpin kita seperti KBM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, uang barokah. Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu. Uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati. Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, kalau kamu dikasih uang melebihi jatah bulanan, harusnya ditanya, ini uang apa? Tapi lucunya ibu-ibu Cirebon, kalau dikasih tambah nggak pernah tanya ini uang apa, tapi kalau kurang selalu ditanya kurangnya untuk apa. Betul. Biasanya dikasih 1 juta, besok dikasih 2 juta. Tanya nggak, Pak ini sisanya uang apa? Nggak ada. Tapi kalau biasanya 1 juta dikasih 500, Pak yang 500 kemana? Itu awal korupsi. Betul. Itu nemu uang suaminya di saku celana, dikembalikan kepada suami atau tidak cewek? Apa? Hah? Apa? Nanti dulu, ini bukan forum curhat, ini pengajian. Nanti habis selesai acara ya. Apa maning? Jadi satu, uang haram. Jangan sampai ibu-ibu dan anak-anaknya dinafkahi uang haram. Setuju? Yang kedua, uang subhat. Apa dampaknya? Menjadikan hati gelap.
Subhat itu apa? Perkara antara halal dan haram. Maka kalau dikasih nafkah ditanya, ini uang halal apa uang haram? Ditanya. Terus saya sekarang dikasih nafkah apa Pak? Rumah tangga di dunia ini yang tidak pernah punya masalah cuma satu. Rumah tangganya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa Adam dan Siti Hawa gak pernah ada masalah? Karena Siti Hawa gak pernah kenal uang belanja. Nomor dua, karena Siti Hawa gak punya mertua. Yang ketiga, karena Siti Hawa gak punya adik ipar. Makanya gak pernah ada masalah. Gak ada uang belanja, gak ada mertua, gak ada adik ipar. Karena ipar adalah makanya walaupun sudah punya pasangan terdandan, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat, di luar sana banyak pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuntilanak. Apalagi sekarang pelakornya jibapan. Yang ketiga, uang halal. Uang halal itu membuat hati terang. Lah kalau kayak ain itu uangnya uang barokah. Artinya apa yang terjadi? Uangnya terang dan bisa menerangi. Terang dan bisa menerangkan. Maka ingat, gak bisa dicampur bu antara halal sama haram. Saya mau tanya, kalau halal sama haram dicampur, yang menang yang halal apa yang haram? Dijawab yang kompak. Kalau ada halal sama haram dicampur, yang menang halal apa haram? Haram. Contoh, masak gulai sewajan, wedhusnya siji, asune sekilo. Kira-kira gulainya jadi halal apa haram? Haram. Sing menang asune. Gawe kolak sak baskom, diwene alkohol sak gelas, kolaknya jadi halal apa haram? Haram. Maka saya meyakini Jawa Barat hari ini bisa maju karena datang dari keberkahan, dari rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Maka kalau sekarang Cirebon sedang membangun, bupatinya didoakan. Betul. Sampai saja kalau ada puasanya pasti ada lebaran nih. Ya nono poso nih mesti ono buka nih. Orang mungkin poso terus orang tahu buka. Yang bisa menjawab tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa bisa bersabar? Yang bisa menjawab ngacung. Yang benar jawabannya tak kasih hadiah. Kenapa orang puasa mau bersabar? Tahan lapar, anak kecil juga tahan lapar. Kenapa? Surga. Pengen surga. Pengen surga. Pengen masuk surga duluan. Bisa kamu 200.000. Bukan pengen masuk surga. Kalau masuk surga semuanya masuk surga. Belum tepat jawabannya untuk kamu. Ini. Kenapa orang puasa bisa bersabar? Menaklukkan setan. Ya rumah ini kan setan. Semuanya ibadah. Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Itu artinya apa? Kenapa Cirebon membangun kita harus bersabar? Yakin Cirebon dan Jawa Barat pasti akan mendapatkan kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus. Kedawung. Terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga jalan ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat.
buat keluarganya. Bahagia selalu, semoga keberkahan Tuhan Pindah ke menyertai video kita channel semua. yang masuk Aku ke dalam mohon YouTube ada maaf lab. atas Saya mau kekurangan kasih lukisan. dan kesalahan. Pindah ke sini, pindah ke sini. Oi rujak gamel, pedes manis asem-asem nagih. Yo, 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 ayo goyang. Pagi-pagi ke pasar tradisi, cari pentil muda karo petis wangi. Ketemu ibu senyum manis sekali, katanya nok mau rujak gemel sini. Cabe rawit sekilo tambah gula abang, sambal ulek kanane gawe kabagja. Kangkung bonteng tokon polan kon, jadi satu rasanya menggoda. Rujak gamel, pedes manis asem bikin nempe. Sorry. Oi rujak gamel.